Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Salwa Reulina dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Program Studi Komunikasi. Dan sekarang saya ditemani oleh rekan saya, Kak Yoga dari Universitas Udayana Bali. Boleh dipersilakan Kak Yoga untuk perkenalan diri dulu? Oke, nama aku Yoga Primana Korinti, asal aku dari Medan, dan aku sekarang lagi kuliah di Universitas Udayana Denpasar, Bali. Kak Yoga, apa kabar nih sebelumnya? Luar biasa, baik. Halo, gimana? Baik? Baik, baik. Boleh mungkin Salwa langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Jadi Salwa mau tanya-tanya soal culture shock dari kakak, kan asalnya tuh dari Medan, pindah ke Bali yang budayanya tuh beneran berbeda gitu ya. Nah, di bulan pertama kakak tinggal di tempat yang budayanya berbeda, apa sih yang kakak rasain gitu dari kehidupan baru itu? Jadi kalau dibilang perbedaannya, udah jelas beda ya di antara Medan sama Bali itu, kayak mulai dari bahasanya juga, mulai dari logat bicaranya juga udah pasti beda. Bedanya gini, kalau misalnya di Medan kan terkenal kan orang-orang itu kan sedikit tidak ramah, gitu kan. Tapi kalau misalnya di Denpasar itu orangnya ramah-ramah banget. Jadi kayak aku dari bicara aja kayak aku ngomong gitu kan. Kalau aku bicara kayak mereka ngerasa kayak aku tuh suaranya gede banget gitu loh. Kalau ini ada nggak sih Kak tradisi-tradisi yang baru kakak tahu gitu yang ada di Bali yang nggak kakak lihat di Medan itu apa gitu contohnya? Oh iya, ini sih yang aku appreciate banget sama orang-orang Bali itu. Kayak mereka memang sangat mengutamakan budaya sama agama. Kayak gitu kan. Bahkan kalau misalnya kayak aku kan ini kan mahasiswa nih kan, datang ke sini kan buat kuliah, Iya. gitu kan. Terus jadi di Bali itu ada kalender Bali tersendiri, di mana situ udah ditulisnya sama hari-hari rayanya, hari libur buat ibadah segala macam gitu kan. Nah, di situ mereka sangat menghargain sangat meninggikan budaya dan agama mereka, mengutamakan agama dan budaya mereka. Oke. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih. Di bulan-bulan selanjutnya seudah kakak diem di Bali, kakak pernah ngerasain homesick gak sih? Kayak kesulitan gitu sama beberapa budaya di sana gitu. Kalau homesick mungkin lebih ke homesick sama orang tua kali ya. Jadi kayak bener-bener kangen kayak suasana, karena kadang-kadang di sana kan bareng orang tua gitu kan. Kalau di sini kan lebih sendiri gitu kan. Teman-teman juga nggak mungkin kan 24/7 ada gitu kan. Jadi itu aja sih yang mungkin aku rasain. Kalau sama makanannya gitu Kak, sama apa ya, sama kegiatan-kegiatan di sana gimana gitu? Kalau makanan, aku orangnya nggak terlalu milih-milih makanan sih sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan dengan Medan gitu kan, karena udah berapa belas tahun di Medan gitu, tiba-tiba pindah ke Bali gitu kan, udah pasti lebih enak makanan di Medan. Jadi kayak ada ngerasa yang kayak kurang asem kah atau kurang pedas kah gitu gitu. Oke. Nah, ada nggak sih hal yang bikin kakak gak nyaman buat diem di Bali? Oh, nggak ada sih sebenarnya, cuman jadi kalau di sini tuh kan kalau misalnya udah sekitar jam 7, pokoknya agak malam gitu kan. Karena aku tinggalin itu bukan di daerah kota. Iya. Jadi emang itu udah ada kayak batas jamnya gitu loh, supaya kita nggak terlalu ribut. Jadi kadang kayak memang harus bener-bener menahan diri kan, untuk nahan diri buat nggak terlalu ribut gitu. Kalau udah malam. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih ya. Kan berarti abang tuh udah termasuk ke orang yang bisa beradaptasi dari Medan ke Bali yang budayanya benar-benar beda. Itu tuh ada faktor-faktor pendukung gak sih, kayak teman atau siapa yang ngebuat abang tuh ya udah nyaman aja gitu di Bali? Ada dong pasti. Kalau misalnya teman itu udah pasti sangat berpengaruh ya menurut aku. Karena gimana cara kita maksudnya respon mereka juga ke aku itu syukurnya baik gitu kan. Jadi aku jadi makin nyaman juga di sini gitu kan. Terus atau deh kadang ada beberapa hal yang tersirat tapi nggak bisa diucapin gitu loh, yang buat aku nyaman banget tinggal di sini. Oke. Mungkin udah pertanyaan-pertanyaan dari Salwa. Makasih banyak ya Bang Dandi.
Bang Yoga udah ngebantuin. Sama. Ya. Hello Amy, my name is Hi. Salwa Reulina. I'm from Vocational School IPB University. I'm in Communication Department. Maybe you can introduce yourself too. Okay. So my name is Nurin Aimi Yasmin, but you can call me Aimi, and I am currently studying at UITM in Malaysia. Maybe I will start the interview right now. Yeah, sure. Okay, for the first question, when did you first come to Qatar and how did you feel? So mula-mula datang Qatar masa 2007 rasanya, 2007 when I was 4. Kalau budaya, you know budaya? Betul. Ya, kalau antara Malaysia sama Qatar tuh seperti apa sih? Budaya Malaysia dia lebih kepada banyak sebab kita ada 3 budaya, orang Cina, orang Melayu dan orang India. So kita kena macam berfikir pasal diorang jugalah. Kalau kata dia macam lebih budaya Arab, macam lebih kepada Islam kan. So dari situ dah tahu dia punya pembezaan. You know tradisi in Malaysia or Qatar, how what is a unique tradisi gitu? You know tradisi? Tahu. Nah, iya. Tradisi Qatar dia macam dia ada menari pisau. Dia kadang-kadang ada macam makanan dia pun lain, dia lebih kepada roti. Kalau Malaysia tradisi dia macam main congkak, buat kain batik. Makanan dia pun lebih kepada nasi daripada roti, lauk-lauk macam tu. Are you have a difficult kayak you sulit untuk beradaptasi, menyesuaikan? Awal-awal balik ke sini cuma pembelajaran je yang ada masalah sebab lain. Different language maybe? Language tu adalah juga sebab kat sana, kat Qatar tak belajar bahasa Melayu, kita belajar English je tapi masih cakap bahasa Melayu. Cuma masa balik kat sini dia fully bahasa Melayu. So Aimi macam kurang. I know that you comfortable to live in Qatar. But ada alasan nggak buat kenapa bisa nyaman buat tinggal di Qatar? Kenapa tinggal kat Qatar? Kenapa nak tinggal kat situ? Iya. Sebab okay, mula-mula makanan dia sangat sedap. Iaitu budaya dia sangat baik lah. Lepas tu environmentnya sangat friendly. Dapat jumpa banyak orang yang dari luar. Orang international datang. Itulah sebabnya. Can I know that how does you adapting to the cultural diversity antara Qatar dan Malaysia? Kayak gimana kamu adaptasinya? So mula-mula kan masa kecil lagi di Qatar. So dari situ dah mula adaptasi, dah mula tahu tempat dia, dah mula tahu musim, dah mula tahu sekolah semua kan. Lepas balik ke Malaysia banyak tukar. So masa sekolah tu dia macam takut nak pergi sekolah sebab tak tahu apa-apa. Dengan bahasanya kan kurang. Lepas tu dia orang belajar dalam bahasa Melayu. Itu pun kurang. So struggle sikit dalam pelajaran. Tapi kalau main sukan dua-dua sama je. Cuma di Malaysia tak pergi jauh. Kalau di Qatar pergi jauh. Lepas tu kalau di Malaysia kan di Qatar pasal solat jugalah. Dia orang masa solat Jumaat tu dia orang akan tutup gerai.
gerai semua akan tutup solat Jumaat sampailah habis. Kalau kat Malaysia tak, dia orang masih buka juga. Maybe yang tadi tuh the last question. Hmm? Oke, jadi finally thank you so much. Hi, Okay. Indi. Thank you. Nice to see you. It's nice to meet you.